Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini sama Desi Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas jelang operasi Nusa Agung 2023 di wilayah hukum Polres Bangli? Kita angkat menjadi topik kita sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Inyoman Gatra SHMH. Beliau adalah Wakapolres Bangli. Om Swastiastu Pak Gatra. Om Swastiastu Pak Made, Om Swastiastu para pemirsa Bali TV. Ya, saya selalu Pak Gatra. Astung Kare. Ya, sore hari ini kembali berjumpa lagi nih sama Pak Kompol Gatra tentunya. Baik, dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang kriminolog Universitas Udayana, Dr. Gede Madiswardana SHMH. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Gede. Bali TV. Ya, tadi macet nggak sih Pak Gede? Ada upacara juga ya? Kerja jam 3, sudah selesai semua. Sudah hampir selesai ya upacara plebonnya di Denpasar ini sendiri ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio pada sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas jelang operasi Nusa Agung 2023 di wilayah hukum Polres Bangli. Dan nanti kami pun juga akan mengajak Anda pemirsa di mana saja berada untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi sebelumnya Pak Gatra, saya ingin menanyakan tentang situasi secara umum di wilayah hukum Polres Bangli ini sendiri. Seperti apa ini? Ya, terima kasih Pak Made dan pemirsa Bali TV, Pak Gede juga. Terima kasih ini kita bisa ketemu lagi. Astung Kare. Jadi secara umum situasi di wilayah hukum Polres Bangli, ya, kalau ditinjauan dari ideologi memang sampai saat ini Pancasila masih satu-satunya yang menjadi diakui, tidak ada riak-riak yang lain. Itu secara ideologi. Kemudian secara politik, ya politik ya sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini memang dibilang di tahun politik karena sudah mulai. Jadi di Bangli itu ada 18 partai politik. Jadi sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon legislatif. Cuman dari 18 itu 2 partai politik yang tidak mendaftarkan calegnya. Yaitu ya Partai Buruh dan juga Partai PKS. Kemudian di satu sisi masih di bidang politik bahwa saat ini dari pagi sudah diadakan untuk pleno penentuan DPT. Jadi sudah mulai tahapan, sudah mulai berjalan. Ya, Astung Kare dari bidang politik juga di Bangli wilayah kami masih aman-aman. Kemudian untuk sosial budaya ya terima kasih karena Bangli baru selesai merayakan ulang tahun kota Bangli yang ke-819. Ini luar biasa. Saya juga kaget, kota yang cukup tua dan itu perayaannya hampir 1 bulan. Kalau boleh dibilang itu perayaannya yang nyejer ya. Jadi semua budaya adat itu keluar semua, ya, luar biasa. Termasuk bulan penuh nih kan sendiri menyambut hari ulang tahun yang ke-819 ya. Iya, betul sekali. Kemudian dari segi ekonomi ya karena masyarakat Bangli memang mayoritas kehidupan mata pencariannya adalah di perkebunan dan pertanian dan juga yang kedua adalah pariwisata khususnya di daerah Kintamani. Nah yang dari segi keamanan ya sampai saat ini seperti saya sampaikan di awal keamanan Bangli Astung Kare, Bangli dari luas wilayah yang ya 526,76 km, kemudian Polri-nya ada 559. Kalau dirasiokan, rasio 1 Polri di Bangli ini melayani 447 anggota masyarakat. Padahal kalau rasio secara ideal, secara dunia, PBB itu satu polisi berbanding 300. Nah kita di Bangli 1 polisi berbanding 447. Namun demikian karena kami menyadari bahwa kekuatan kami di situ adalah di sinergitas. Sehingga kami memegang teguh namanya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Kalau sudah di lapangan itu kekuatan kami ada di kolaborasi dengan Inkait, baik di backup oleh TNI, kemudian dari Pol PP, kemudian dari Dinas Perhubungan. Jadi sampai saat ini saya sudah di sana 6 bulan, ya sudah merasakan lah luar biasa aura Bangli yang semula saya tidak membayangkan seperti itu dengan pembangunan 3 tahun belakangan ini. Yang dengan prinsipnya Pak Bupati jengah membangun Bangli, ya kami pun Polres menggelorakan dengan ayo semangat jaga Bangli, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian di bidang keamanan juga ini mulai hari ini tanggal 21 Juni 2023 sampai nanti tanggal 6 Juli 2023 dilaksanakan
operasi mandiri kewilayahan 3 yang namanya Operasi Nusa Agung 2023. Di mana operasi ini bertujuan ada 2 sebenarnya tujuan utamanya. Yang pertama adalah meniadakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengajak orang asing agar taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Bali. Nah itu poinnya. Dengan sasarannya ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, artinya secara kasat mata. Kemudian yang kedua kita menindaklanjuti tentang aduan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing ataupun yang ditemukan oleh Polri langsung. Kemudian yang ketiga, jadi aksi-aksi warga negara asing yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan. Baik. Nah, itulah 3 hal karena ada juga pelanggaran lain menjadi ranah dari instansi lain ya kami tidak mencampuri di situ. Mungkin kami nanti sebatas koordinasi jika ditemukan di lapangan nantinya perlu hal-hal yang kita koordinasikan. Baik, Pak Gatra, Pak Gede, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas jelang Operasi Nusa Agung 2023 di wilayah hukum Polres Bangli yang seperti kata Pak Wakapolres Bangli, hari ini, tepat hari ini 21 Juni sudah dilaksanakan hingga berakhirnya nanti tanggal 6 Juli 2023 tentunya. Pak Wakapolres, Pak Gatra, kalau kita berbicara tentang operasi mandiri kewilayahan, ada yang menarik sekali dari operasi Niki sendiri, kalimat mandiri kewilayahan. Bisa disampaikan seperti apa itu maksudnya? Ya, jadi pertama sebelum tentang mandiri kewilayahan, kami perlu jelaskan dulu kalau sudah kegiatan polisi di operasi itu udah levelnya level 3. Karena level pertama itu adalah kegiatan rutin yang seperti patroli-patroli biasa. Kemudian yang kedua adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan yang namanya KRYD. Nah itu sudah melakukan pengamanan, jadi yang rutin ini ditingkatkan. Kemudian yang ketiga ini sudah operasi. Kalau sudah melakukan operasi berarti sudah kategori ini menjadi atensi khusus. Ada sasaran khusus, makanya operasi ini sasarannya warga negara asing. Kemudian setelah operasi ini baru namanya kontingensi, itu kalau ada bencana bumi dan sebagainya, gunung meletus dan sebagainya. Nah tadi pertanyaannya tentang kenapa ini operasi mandiri kewilayahan. Artinya operasi mandiri kewilayahan itu di wilayah Polda Bali saja ini dilaksanakan. Polda dan Polres jajaran. Baik. Jadi Polda lain tidak mengadakan. Kenapa? Karena Polda lain tidak mengalami permasalahan seperti di Bali. Sehingga di Bali lah namanya mandiri kewilayahan. Jadi mandiri dia. Jadi Bali saja yang melaksanakan dengan sasaran tertentu, target tertentu, waktu tertentu, dan juga personel-personelnya yang dipilih ini tertentu, minimal personel yang bisa bahasa Inggris. Itu. Berarti ada latar belakang sehingga dilaksanakan operasi mandiri kewilayahan level 3 dengan operasi Nusa Agung Niki sendiri, Pak? Ya, jelas ada latar belakangnya. Ya berkaitan dengan belakangan, mungkin masyarakat, pemirsa Bali TV sudah tahu banyak di media sosial sudah muncul yang viral bahwa aksi-aksi dari warga negara asing yang tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya diterapkan di Bali. Dan perlu kami jelaskan bahwa untuk operasi ini memang kami menyasar di 3 hal. Yang pertama adalah tentang pelanggaran lalu lintas. Ya kasat mata lah mungkin kelihatan tanpa helm standar nasional Indonesia, kemudian dicek kemudian SIM-nya, kemudian STNK-nya, kemudian kelengkapan sepeda motornya. Kemudian yang kedua tentang tindak pidana yang dilakukan. Itu. Kemudian yang ketiga baru menyasar tentang norma kesopanan dan kesusilaan seperti umpamanya berkendara hanya menggunakan BH saja, ya kita punya kewajiban karena di jalan ini kita untuk menyetop dengan humanis, kemudian mengarahkan bahwa sebaiknya pakai ini supaya mereka menghargai kearifan lokal yang ada di Bali. Itu. Jadi sekali lagi jawabannya tadi kenapa mandiri kewilayahan ya karena di Polda Bali saja ada masalah ini.
di Polda lain tidak ada. Baik, baik. Berapa personil yang diterjunkan? Karena tadi Pak Gatra mengatakan ini personil yang akan terlibat di sini hanya personil-personil tertentu seperti itu. Iya, betul, betul sekali. Jadi konsep operasi memang seperti itu. Personilnya personil tertentu, waktunya tertentu, sasarannya juga tertentu, anggarannya juga tertentu. Jadi untuk Polres Bangli kita libatkan hanya 35 personil. Baik. Ya, Baik. 35 personil dan Polres lain sesuai dengan kekuatan dan anggaran yang ada. Karena ini memerlukan kegiatan yang ekstra. Selama ini kita memang sudah melaksanakan namanya operasi cipta kondisi. Ya, dari tahapan-tahapan itu ada operasi rutin, kemudian KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan, ya sekarang meningkat ke operasi, ke level operasi. Jadi lebih serius. Kira-kira. Baik, sosialisasi juga sudah dilakukan. Salah satunya sosialisasi ya ini keberadaan kami di sini diundang oleh Bali TV, ya terima kasih. Makanya kami berusaha menyempatkan untuk hadir di sini. Kemudian dalam operasi ini ada itu namanya 4 satgas, satuan tugas. Baik. Nah yang pertama namanya satgas preemptif. Nah inilah yang tugasnya adalah ngomong nih, cuap-cuap. Karena dari satgas preemptif ini tujuan utamanya adalah menghilangkan niat. Baik. Supaya niat orang tidak ada untuk melakukan kejahatan. Niat orang asing untuk melakukan kejahatan tidak ada. Melakukan pelanggaran tidak ada. Kemudian yang kedua adalah satgas preventif. Preventif itu pencegahan. Artinya menghilangkan aksi. Niat untuk melakukan aksi. Bagaimana caranya? Ya Pak Kapolda sudah mengeluarkan namanya Komander WIS. Yang pertama, yaitu dengan menghadirkan polisi di lapangan. Sehingga dengan kehadiran polisi di lapangan diharapkan berkurang aksi itu. Karena tadi niatnya sudah dikurangi, aksinya dikurangi, sehingga diharapkan tidak terjadi kejahatan. Kemudian yang selanjutnya adalah Satgas Gakum, artinya penegakan hukum. Kalau memang ada tindak pidana yang dilakukan, atau mungkin pelanggaran yang dilakukan, ya kita melakukan tilang. Tilang masih diizinkan manual. Karena kalau kita bertumbuh pada etle, di Bangli ini belum ada kamera etle-nya. Jadi kamera etle di Bali baru mungkin tidak lebih dari 10. Itu pun di daerah kota. Jadi untuk di Bangli belum ada dan Pak Kapolda punya kebijakan dan perintah, kita diwajibkan dan dibolehkan untuk melakukan tilang secara manual. Itu. Kemudian yang terakhir ya Satgas Banop, jadi bantuan operasional, di situ melibatkan nanti dari unsur kesehatan, kemudian dari unsur Tipol, kemudian dari ada proposnya, jadi berkolaborasi karena tim itu. Jadi itu tugas-tugasnya sudah masing-masing sudah ada dan cara bertindaknya juga sudah ada. Jadi sosialisasi juga sudah dilakukan termasuk juga kepada wisatawan atau warga negara asing yang akan berkunjung ke Bangli, Bali khususnya. Betul sekali. Makanya kami lebih banyak melibatkan dari anggota yang Babin Kamtibmas, Bimas dan juga dari intelijen. Karena kalau Babin Kamtibmas itu kan ada di tiap desa. Kalau kami di Bangli itu kan ada lima daerah yang menjadi sasaran utama. Pertama Penglipuran, kedua Penelokan, kemudian ada Pura Kehen, kemudian Pura Puncak Penulisan, kemudian yang satu lagi Trunyan. Nah itu 5 yang menjadi konsentrasi kami sehingga kami sebar kekuatan untuk lebih banyak fokus ke tempat-tempat itu, melakukan sosialisasi, kemudian melakukan himbauan, dan apabila ada pelanggaran umpamanya ditemukan di jalan ya kita lakukan tindakan, pada pelanggaran hukum ya kita lakukan proses. Baik, dengan operasi Nusa Agung yang dengan personil 35 personil itu sendiri berarti ada hal yang perlu digarisbawahi, ini termasuk juga Babin Kamtibmas, peran Babin Kamtibmas juga termasuk di 35 personil tersebut? Betul. Karena begini, operasi ini kan baru pertama kali dilaksanakan. Sehingga anggarannya juga belum teranggarkan dari tahun sebelumnya. Sehingga kami menggunakan anggaran yang sudah ada, sehingga personil yang jumlahnya terbatas 35 itu kita maksimalkan, tetapi personil polisi yang lainnya itu melakukan kegiatan imbangan namanya. Imbangan, jadi yang tidak terlibat dia melakukan kegiatan imbangan, tetap melakukan sosialisasi, cuman dia tidak difokuskan di dalam 35 itu. Kalau 35 personil itu tiap pagi dia wajib mengikuti apel dan diarahkan. Kemudian dievaluasi kegiatan kemarin. Oh begini kurang begini, kurang begini. Jadi kita namanya ada evaluasi harian, kemudian nanti evaluasi mingguan, dan evaluasi pasca dilaksanakan operasi itu sendiri sampai 16 hari. Baik, Pak Gede, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres Bangli, Bapak Kompol Gatra Niki sendiri, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangli cukup kondusif, kemudian sebelum ke operasi Nusa Agung ini sendiri, ini seperti apa Pak Gede melihat nih?
Apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli ini sendiri? Ya, yang pertama saya menyampaikan melalui Bapak Waka selamat ulang tahun untuk Kota Bangli. Dan yang kedua bahwa persoalan keamanan yang menjadi atensi bersama di seluruh Bali, dan untuk Bangli saya kira pasti kecil sekali tingkat kriminalitasnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Bali melalui wilayah-wilayah yang ada di Bali, terutama baik itu Kapolresta, Polresta, Polres maupun Kapolsek ke bawahnya lagi seluruh Bali, menyelenggarakan apa yang dikenal dengan Nusa Agung. Jadi operasi yang menyasar kepada para wisatawan. Ya, perlu disosialisasikan dan mungkin dicermati kembali bahwa pengertian daripada operasi Nusa Agung itu adalah bukan dimaksudkan untuk menghalang-halangi para wisatawan yang berwisata di Bali, tetapi kita melihat bahwa adakah di situ tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tadi sudah disampaikan, yang pertama masalah lalu lintas, yang kedua mungkin pelanggaran-pelanggaran kesopanan, kesusilaan, dan yang ketiga mungkin tidak pidana secara umum. Nah, jadi kalau para wisatawan atau para orang asing tadi yang berwisata di Bali, tadi berpenduduk dalam tanda petik saya katakan berpenduduk di Bali, itu kalau mereka sudah mentaati hukum saya kira tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kita bisa menyatakan bahwa persoalan-persoalan yang muncul dari wisatawan asing yang sekarang ini adalah sungguh sangat mengganggu, baik dari segi adat, dari segi budaya, ataupun dari segi penegakan hukum sendiri. Ya, kita melihat bahwa contoh-contoh yang terjadi ya di media sosial juga banyak. Ada orang mengaku dalam tanda petik mengaku ODGJ, ya, orang gangguan dengan jiwa itu, orang dengan gangguan jiwa ODGJ, sampai telanjang dia di podium, atau mungkin barangkali ada berfoto telanjang di sebuah pohon, dan bahkan banyak yang oleh masyarakat itu diviralkan sehingga memandang bahwa wah ini Bali sudah semakin bebas, apalagi masuk atau menduduki tempat pura, tempat sembahyang yang kita sakralkan bersama-sama, dan mereka dengan enak saja mereka memfoto, naik di Padmasana, naik di sana naikkan kaki, difoto terus diviralkan oleh dia sendiri, termasuk juga yang lain-lain. Ini ada begini, bagaimana tindakan hukum kita? Nah, itulah sangat penting sekali, dan saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda melalui Bapak Wakapolres, khususnya di daerah Bangli telah mulai hari ini jam 00 tadi pagi sudah melaksanakan apa yang dikenal dengan operasi Nusa Agung. Jadi Pak Gede melihat latar belakang dilakukannya atau dilaksanakannya operasi mandiri kewilayahan level 3 dengan sandi operasi Nusa Agung ini sendiri, melihat beberapa hari belakangan ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh warga negara asing yang cukup menyita perhatian kita, khususnya dengan norma-norma kesusilaan, bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan? Tidak saja sekarang, mungkin dulu sudah ada itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Sampai di gunung, naik mendaki gunung, dan di sana melakukan hal-hal yang senonoh gitu, yang tidak senonoh. Jadi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya bagi negaranya, di negaranya mungkin hal yang biasa. Tapi budaya kita harus dihormati juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memberikan contoh yang baik dari persoalan-persoalan itu. Tadi masalah lalu lintas misalnya, mungkin nanti bisa diberikan komentar oleh Bapak Kapolres. Kalau mereka tidak pakai helm, siapa yang disalahkan? Kalau mereka yang menggunakan membawa sepeda motor tanpa baju yang normal, siapa yang disalahkan? Karena masyarakat kita sendiri memberikan contoh demikian. Ini yang perlu sama-sama kita perbaiki. Saya kira gitu kan. Baik. Pak Gede, Pak Gatra, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lainnya akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Situasi Kamtibmas jelang operasi Nusa Agung 2023 di wilayah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita di sore hari ini. Kami akan kembali saat lagi.
Ya, kita masih dalam Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas jelang Operasi Nusa Agung 2023 di wilayah hukum Polres Bangli yang seperti disampaikan oleh Bapak Gatre selaku Wakapolres Bangli sudah dilaksanakan mulai hari ini 21 Juni 2023 dan akan berakhir di tanggal 6 Juli 2023 tentunya. Ada 3 poin yang menjadi tujuan dilaksanakannya Operasi Nusa Agung ini sendiri adalah pelanggaran lalu lintas oleh WNA, kemudian tindak pidana oleh warga negara asing dan juga aksi-aksi warga negara asing yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Itu yang menjadi poin dari Operasi Nusa Agung. Dan yang menarik sekali adalah Operasi Nusa Agung ini hanya dilakukan atau berlaku di Polda Bali, di wilayah Polda Bali ini sendiri ya Pak. Dan Polres Jajaran. Dan Polres Jajaran ini sendiri. Tujuannya tentunya adalah meniadakan pelanggaran WNA dan mengajak WNA untuk mengikuti aturan yang ada di sini. Seperti itu ya Pak. Betul. Pak, ini selama baru saja dilakukan Operasi Nusa Agung ini sendiri, sudah ada apa ya bisa dikatakan ciri-ciri banyak sekali warga negara yang melakukan pelanggaran seperti itu Pak? Ya, kalau di wilayah kami di Bangli, ya memang pelanggarannya sangat sedikit. Ya, kalau pelanggaran itu datanya itu kan tergantung keaktifan dari petugas. Ya, kalau petugasnya aktif, apalagi ada operasi ini pasti akan. Cuman kami di Bangli itu memang pengamatan saya ya selama 6 bulan sudah dinas di situ, artinya memang terpantau secara umum. Memang di saat berkendara mereka sangat tertib disiplin. Karena apa? Kemungkinan karena jalan itu lurus sehingga kendaraan kenceng, lajunya kenceng. Beda dengan di Kute, waktu saya di Kute, waktu saya di Kota Denpasar, saya PAM di Canggu, itu kan jalannya pendek-pendek. Jadi dia tuh lebih banyak tidak pakai helm. Nah kalau di Bangli itu jalannya kenceng-kenceng lurus, sehingga mereka juga berpikir, ini berbahaya nih. Itu. Kemudian yang perlu dipahami para pemirsa Bali TV, bahwasanya operasi ini walaupun menyasar orang asing, kami sudah memang usus suatu rapat koordinasi karena pengalaman kami di lapangan di saat menertibkan orang asing, mereka tuh sering mencontoh orang lokal. Kadang-kadang dengan bahasa yang kadang-kadang tidak enak kita dengar, look itu local boy. Why he can do that? Kadang-kadang local boy kenapa dapat melakukan itu tanpa helm umpamanya. Nah untuk itu pada kesempatan ini ya kami sangat berharap sangat ini dari unsur kepolisian agar masyarakat selaku tuan rumah ini, masyarakat lokal khususnya bisa memberikan contoh. Karena kesulitan di lapangan dan pengalaman saya jujur aja di Kute 13 tahun, di Polresta 12 tahun, jadi saya sudah hampir paham lah mereka melakukan hal itu, kenapa mereka melakukan hal itu, dan kegiatan kita ini selama ini kan tidak masif, tidak sama gitu. Nah dengan operasi ini kita diharapkan ini sama, di Polres Karangasem sama, Polres Kelungkung juga sama, Bangli juga sama itu. Karena dulu kita pernah lakukan, di saat kita menemukan warga negara asing yang berkendara tanpa baju, kita kasih baju dulu. Waktu saya masih di Polresta, lagi di Kabagop, kita kasih baju, kita modalin itu dengan Kasat Lantas. Sekarang beliau jadi Wadir Lantas, kita kasih baju, tetapi tidak mempan. Malah justru dia sengaja tidak pakai baju supaya kita dapat baju. Ya, sama dengan warga kita nih, mohon maaf nih warga kita. Dulu kita kan setiap operasi zebra itu kita kan berikan helm. Ya. Tujuannya kan supaya memancing, supaya menjadi tertib. Tapi faktanya justru ditunggu-tunggu kapan operasi ini biar dapat helm. Ini yang terjadi. Nah, memang sih ya bisa dihitung. Cuman ini kesan yang kurang bagus. Karena kita sebagai tuan rumah, ya besar harapan kami supaya kita bisa memberi contoh. Supaya peluang mereka tiru itu tidak ada. Orang Bali disiplin. Makanya sekarang kami di Bangli rencanakan di Desa Penglipuran itu semoga bisa nanti ke depannya itu Bangli Penglipuran ini kan mendapat predikat terbersih, desa terbersih nomor 3 di dunia. Kami ingin menambah satu predikatnya desa yang disiplin berlalu lintas dan atau tertib berlalu lintas. Mudah-mudahan nanti kami bisa mewujudkan hal itu karena pemantauan sampai saat ini ya masih adalah 1-2 yang seperti itu. Tapi kembali kepada WNA, secara umum pemantauan saya di Bangli itu rata-rata tertib secara kasat mata. Artinya menggunakan helm karena kan kita wajibkan helm standar nasional Indonesia. Kemudian SIM dan SNK-nya ya karena kita memang selama ini tidak terlalu banyak mengecek sebelum operasi ini. Nah sekarang saat operasi ini kita lakukan hunting.
Pokoknya di objek-objek wisata di mana yang ramai orang asing, ya saya akan pimpin nanti. Saya sekaligus ngasih tahu anggota supaya jangan takut seperti selama ini. Selama ini kan kadang-kadang kita meriksa itu kan satu kesan masyarakat sudah, wah ini polisinya nyari tambahan ini. Kan begitu. Nah, sekarang kita hapus immediate. Nanti saya udah berjanji sama tim, kalau saya tidak ada kegiatan, saya pimpin. Supaya bagaimana mekanisme nyetop, bagaimana mekanisme memeriksa, dan bagaimana setelahnya itu, endingnya itu, ya minimal kita bisa mengucapkan terima kasih atas waktunya, atau have a nice day, have a nice holiday, something like that. Jadi saya sudah ajarin mulai tadi pagi, saya pun ngambil apel tuh, sedikit-sedikit saya selingi bahasa Inggris. Supaya anggota ini tidak takut gitu. Baik. Karena selama ini kan takut dia. Itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dari 35 personil ini sendiri bisa dikatakan ini mendapat secara tidak langsung mendapat ilmu lagi nih, Iya. Pak Gatra. Iya, betul. Karena memang saya tidak ingin anggota saya khususnya di Bangli, tidak ingin nanti terlalu kelihatan tidak bisa bahasa Inggrisnya. Baik. Minimal kalau tidak bisa bahasa Inggris, body language bermain. Baik. Gitu kan. Pokoknya straight on, gitu kan. Begitu lurus, bilang lurus itu kan straight on. Tangannya udah begini nih. Iya. Begitu bilang turn right itu minimal tangannya ke kanan. Jadi body language-nya bermain. Itu. Baik, Pak Gede, ini ada yang menarik sekali, beberapa hal yang perlu kita garis bawahi atau pernyataannya ini, warga negara asing yang melakukan pelanggaran karena melihat pelanggaran yang dilakukan oleh warga lokal seperti itu. Ini bagaimana Pak Gede melihat kondisi seperti ini? Ya, dalam perkembangan ilmu kriminologi itu dikenal juga ada peniruan. Peniruan. Peniruan atau plagiat nih? dalam konteks kejahatan, orang bisa melakukan kejahatan karena dia meniru dari orang lain. Ya sama halnya dengan ini. Kalau kita orang lokal sendiri memberikan contoh, katakanlah misalnya pakai helm. Atau kadang-kadang kita sendiri juga tidak sadar. Kalau mau mandi juga pakai anduk saja, bawa sepeda motor. Jadi mereka akan senang, oh orang mandi di Bali itu begitu. Saya juga bisa kok, gitu jadinya. Nah, artinya contoh-contoh itulah yang perlu. Karena memulai kesadaran hukum itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, mungkin kita memulai orang lain. Nah, itu yang dilihat oleh orang asing tadi. Nah, kalau kita sudah tertib, ya lain beda kalau misalnya dia komplain, loh kenapa Anda naik motor nggak pakai helm, saya kok nggak pakai helm, tapi saya pakai udeng, saya pakai kopiah atau apa gitu misalnya, itu kan salah satu budaya lokal yang juga bisa sama-sama diperhatikan, tapi kita bisa menjelaskan hal itu kepada orang asing tadi. Nah, terkait dengan persoalan lalu lintas memang ya saya nggak tahu di Bangli karena jarang ke Bangli walaupun sering-sering lewat ke Kintamani. Ya, kalau kita lihat di daerah Canggu, itu mungkin Pak Kompol Kater yang sudah pernah bertugas di situ, mereka santai saja pakai ya sekedar BH, celana, mungkin abis lagi berenang naik sepeda motor lewat begitu. Bagi kita mungkin nggak daerah turis ya, tak apa-apa. Tapi orang lain mungkin merisih melihat hal itu. Nah, memang ini yang harus dilakukan karena sekarang kita ada Nusa Agung, operasi Nusa Agung. Teguran-teguran mengawali dari proses itu. Sebab Nusa Agung kalau dibiarkan hanya sekarang saya tambah 6 Juli dalam batas waktu 1 minggu, 2 minggu, ya selama ke depan tidak lanjutnya, ya juga tidak ada artinya. Oleh karenanya diharapkan ini sebagai awal yang baik. Tentu banyak hal yang mendapat tantangan, situasi, kondisi, orang yang mencemooh, orang yang mendukung banyak itu pasti. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kita menjaga tertib masyarakat di jalanan. Itu baru salah satu saja, di jalan aja paling kentara itu. Nah, kalau mereka yang melakukan kejahatan tidak pidana kesusilaan, tindak kesopanan, ya itu kan kadang-kadang privat mereka. Bahkan kalau ada tindak pidana kejahatan, tindak pidana yang lainnya, seperti mereka jual narkoba, merampok, atau menipu dan sebagainya, itu juga tidak begitu ginilah kalau dikatakan. Karena kita tidak bisa melihat kasat mata orang dia menipu, dia nggak mungkin. Tapi kalau lalu lintas, semua orang yang memakai jalan itu yang melihat gitu. Baik. Pak Gatra, dengan operasi mandiri kewilayahan level 3 operasi Nusa Agung 2023, khususnya di wilayah hukum Polres Bangli, seperti Pak Gatra sampaikan, ini ada 4 satgas, baik itu preventif, gakum, dan Banops ini sendiri. Pendekatan seperti apa yang dilakukan nantinya terhadap warga negara asing? Yang pertama, kalau untuk Satgas Preemptif, dia kan tujuannya memberikan
imbauan secara lisan, bahkan dalam bentuk spanduk kan kita udah konsep nanti di daerah-daerah wisata kita akan buat spanduk. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa preemptif itu adalah tujuannya mengurangi niat. Jadi begitu dia dengan datang ke sana membaca, oh niatnya sudah mulai berkurang. Kemudian jadi pendekatannya secara persuasif kita lakukan. Kemudian yang kedua itu preventif. Ya, preventif itu memang mencegah, ya, prevent, yaitu mencegah. Jadi kita memang caranya satu-satunya mencegah ya harus kita hadir ke lapangan di samping yang tadi itu, yang satgas preemptif itu. Yeah. Berarti kita harus mencegah lagi. Niat sudah kita cegah, kemudian aksinya kita cegah. Nah, kalau penegakan hukum kan sudah jelas. Penegakan hukum memang di situ ada tindak pidana yang dilakukan, yang menjadi ranah polisi dan ada menjadi ranah dari instansi lain. Nah, berkaitan dengan administrasi overstay dan sebagainya itu kan menjadi ranah instansi lain. Nah, kalau umpamanya dia yang sekarang sering terjadi kan melakukan penganiayaan itu, nah itu udah menjadi ranah kita, full menjadi ranah polisi. Kemudian kalau ban-op itu ya sifatnya membantu, di mana satgas ini yang kurang, gitu. Ke situ nanti ban-op itu melengkapi. Banyak di preemptif, oh kita perlukan sarana sound system. Yeah. Nah itu ban-op yang bermain. Oh anggota di satgas ini ada yang sakit, cedera dan sebagainya, ban-op yang main karena di situ ada dokesnya. Jadi pendekatannya seperti itu. Tetap kita pegang teguh adalah humanis. Walaupun ini operasi, tapi kita tetap lakukan secara simpatik dan humanis. Karena kita ingin membangun dan kita yakin bahwa keberadaan wisatawan mungkin yang selama ini mereka lakukan itu karena ketidaktahuan, satu. Yang kedua karena kurang pengawasan. Baik. Bayangkan sekarang di tempat-tempat suci, mungkin kalau tidak ada khusus seperti ini, jarang yang dijaga. Karena apa? Orang Bali, mohon maaf, ini kan terlalu welcome. Yeah. Kemudian menganggap aman dan sebagainya. Nah sekarang syukur Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi tinggal dilaksanakan itu saja. Kami juga tadi pagi mengaktifkan, membangkitkan kembali, merevitalisasi kembali Satuan Pengamanan Lingkungan, Satkamling. Artinya mereka itu sebagai deteksi awal juga harus ikut bermain. Baik. Nah, jadi tidak menyerahkan hanya kepada polisi saja. Saya yakin kalau hanya polisi saja tidak mungkin. Harus didukung juga oleh masyarakat. Karena masyarakat itulah yang tahu lebih awal. Kan polisi memang ada babin, ada di mana-mana. Kita di Bangli itu ada 72 desa, 72 babin. Tapi kan dia juga dari satu desa itu kan ada banjar-banjar. Yeah. Nah bersyukur sekarang pimpinan Polri membentuk yang namanya polisi Banjar. Kalau secara nasional polisi RW. Yang nanti di Bangli itu rencananya tanggal 28 akan di launching. Nah ini tambah lagi tadi Komander Wisnya Kapolda yang menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya ya untuk mendeteksi permasalahan lebih awal. Ya salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh warga negara asing. Baik. Pendekatannya seperti itu sudah sampai kita melakukan. Nah, Pak Gatra, ini yang menjadi perhatian kita juga karena ketika warga negara asing melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di Bali khususnya di sini dengan alasan ketidaktahuan sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa dikira hulunya atau di mana harusnya mereka mengetahui saya seharusnya tidak boleh melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di Bali. Ya, jadi sekarang era digital, era medsos. Sebenarnya sangat mudah. Contoh satu kasus, Pak Gubernur baru-baru mengeluarkan surat edaran nomor 03 tentang tata tertib wisatawan yang ada di Bali. Itu kan menyasar ke warga negara asing. Nah, SE itu kan masih bahasa Indonesia. Baik. Nah, itu mestinya harus di bahasa Inggris kan. Karena bahasa Inggris itu kan international language. Jadi kalau itu digunakan kemudian nanti upload di medsos, mereka akan tahu. Nah, itu salah satu media itu ada kan memudahkan, bukan menyulitkan, memudahkan. Itu satu. Kemudian yang kedua mungkin di bandara begitu turun dia landing di wilayah Bandara Ngurah Rai sudah ada tulisan bahwa Anda di Bali harus mengikuti aturan yang ada, itu umpamanya dengan menggunakan bahasa Inggris pastinya. Pasti mereka, karena selama ini kalau tidak terlalu jauh ke belakang ya mungkin karena perubahan undang-undang imigrasi. Baik. Kalau dulu undang-undang nomor 992 tentang imigrasi itu ada kewenangan Polri di situ sehingga dulu ada namanya pengawasan orang asing. Nah, kemudian berubah menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2011 itu sepenuhnya ke imigrasi. Sehingga
personil imigrasi yang sampai saat ini, jujur aja kami di Bangli pun tidak ada imigrasi. Bahkan mau operasi begini, yang pertama saya cari untuk bisa berkoordinasi itu adalah nanti orang imigrasi. Baik. Saya tuh masih bingung nyari. Akhirnya saya tanya orang Jakarta. Yang dulunya di Bali, sekarang udah di Jakarta. Dia bilang, wah ini keterbatasan personil dan sebagainya. Memang kami akui keterbatasan personil karena selama ini menindak imigrasi itu pasti minta bantuan polisi. Baik. Baik, Itu Pak Gatra, kendalanya, Salih. Pak Gede, kita rehat kembali. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Nggak bisa di alasan. Baik, kita masih dalam dialog Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas jelang Operasi Nusa Agung 2023 di wilayah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita. Masih bersama Kompol Nyoman Gatra, beliau adalah Wakapolres Bangli, dan juga ada Dr. Gede Madeswardana, kriminolog Universitas Udayana. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 036189484400 dan juga di 036189484401 tentunya. Pak Gede, kalau apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres Bangli sendiri, sosialisasi sangat penting sekali untuk mereka, khususnya warga negara asing yang akan datang ke Bali, dengan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berada di Bali. Dan itu pun sudah dikeluarkan SE nomor 4 tahun 2023, SE Gubernur. Ya, saya setuju itu. Sosialisasi tetap apapun dalam produk hukum, entah itu namanya surat edaran atau peraturan, itu harus disosialisasikan. Tidak saja kepada masyarakat kita atau orang yang bertempat tinggal dan diam di Bali, tapi juga bagi orang yang akan masuk di Bali, termasuk juga warga negara asing nanti. Nah, saya setuju kalau itu misalnya sosialisasinya melalui bilingual kan gitu ya. Mereka datang di bandara aja kan ada pakai bahasa begitu juga. Dua bahasa, pakai bahasa Bali juga. Ya, udah pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya 3 bahasa dipakai di situ. Yeah. Kenapa enggak kita bisa menggunakan hal itu? Saya kira yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali juga mampu melakukan hal itu. Kalau ada sosialisasi berbicara mengenai melibatkan orang asing, ya harus juga di-share melalui itu. Sekarang media sudah banyak, media sosial dan lain-lain sudah banyak gitu. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kami nih, Bapak Nyoman dari Sanur, Om Swastiastu. Selamat sore Pak Nyoman. Ye, lurus Pak Nyoman. Halo, nggih, durus Pak. Nggih, durus Pak Nyoman, sampun ngerajing niki. Nggih, dadah. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Pak Nyoman saking sana. Itu lagi bicara beliau, Pak. Hah? Itu beliau lagi bicara. Nggih, durus. Ada yang ingin Pak, disampaikan silakan, Pak. atau yang ditanyakan, Pak Nyoman? Oh ya, terkait dengan ini Pak, tentang operasi mandiri Nusa Agung ini. Nggih. Nggih. Ya, tapi mau ditanyakan. Apa yang ingin ditanyakan tentang operasi Nusa Agung niki sendiri, operasi mandiri kewilayahan niki? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Nggih. Pada pertama saya hormati Pak Wakapolres. Nggih. Nggih. Ada beberapa yang saya memberikan masukan terkait dengan halo. Nggih, lanjut. Nggih, lanjut Pak. Pak, suaranya udah bagus Pak. Sudah bagus niki. Suaranya bagus Pak. Nggih, durus. Nggih. Saya sangat mendukung tinggi dengan adanya operasi kepolisian ini. Ya, pada intinya saya sangat mendukung operasi ini. Nggih, Swastiastu. Mendukung acara itu. Saya sangat mendukung kegiatan operasi Nusa Agung niki. mandiri Nusa Agung ini. Nggih. Di mana kegiatan ini sangat positif ya untuk kita di masyarakat Bali khususnya, karena banyaknya ada pelanggaran-pelanggaran yang kita
temui, yang sekarang lagi booming. Mhm. Nah, perlu kami selaku masyarakat Bali mendukung kegiatan kepolisian ini. Pertama yaitu bekerja sama dengan stakeholder yang bidang tentang pelayanan pariwisata, Pak. Khususnya travel agent, di mana fungsi preventif itu memang sangat perlu. Karena satu pelanggaran yang dibuat oleh mereka itu rata-rata mereka awalnya tidak tahu. Ketidaktahuannya inilah yang perlu kita beritahu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia ikuti selama dia berada di wilayah Pulau Bali. Nah, seperti itu. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Jadi mereka itu juga harus kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan pihak penyewa kendaraan, itu minimal dari pemilik kendaraan itu saat menyewakan memberikan beberapa regulasi, penjelasan tentang bagaimana akibat apa yang akan dilakukan jika terjadi seperti ini. Nah itu, sehingga mereka sebelum dia melangkah orang asing itu tidak semerta dia sepenuhnya disalahkan, tetapi dia sudah tahu bahwa regulation yang ada di Bali itu seperti ini. Gitu. Jadi kerjasama yang sangat penting yang perlu kita harapkan, bukan berarti ini serta-merta hanya dengan polisi saja. Itu memang harus dilakukan oleh tanggung jawab kita bersama di Bali. Nah, yang terakhir, warga kita juga harus memberi contoh untuk bisa memberikan suatu gambaran kepada mereka, ini loh saya tertib dalam melaksanakan tata tertib yang ada di Bali. Sehingga kita tidak jadikan contoh sama mereka, dia bisa, kenapa saya tidak? Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Kamanten, Pak Nyoman, saking Sanur, Suksema, nih Sanur juga jadi daerah tujuan wisata di Bali ini sendiri. Pak Gede mungkin menanggapi pernyataan dari Pak Nyoman, ini apresiasi juga dari Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Nyoman dari Sanur. Memang seharusnya demikian. Tadi sudah diberikan contoh, warga masyarakat juga harus memberikan contoh kepada orang lain lah, pada warga negara asing. Nah, sama pemikiran saya dengan Pak Nyoman bahwa sosialisasi sangat dipentingkan dan kegiatan-kegiatan semacam operasi Nusa Agung ini juga sangat dibutuhkan. Jadi boleh dikatakan bahwa apa yang akan kita lakukan ini kalau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, nah mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Polisi tidak akan bisa bekerja kalau masyarakat juga tidak memperhatikan hal-hal apa yang terjadi itu. Dukungan sangat penting, oleh karenanya ya polisi harus bekerja sama dengan masyarakat. Demikian pula masyarakat kalau terjadi apa-apa segera melaporkan kepada kepolisian. Baik, Pak Gater, ini ada masukan juga dari Pak Nyoman di Sanur ini sendiri. Tetapi juga sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Polda Bali ini sendiri dengan operasi mandiri kewilayahan, operasi Nusa Agung niki. Ya, terima kasih Matur Suksemo Pak Nyoman juga sudah sangat mendukung kegiatan kami. Memang bentuk-bentuk dukungan itu banyak. Salah satunya adalah apabila terpantau atau termonitor atau melihat ada pelanggaran, ya sesegera mungkin dilaporkan kepada kami, aparat kepolisian yang terdekat. Jangan justru dipiralkan, kan gitu. Nah, berbahaya itu nanti memviralkan hal-hal yang tidak pas jadi masalah nanti. Kemudian yang selanjutnya ya berkaitan dengan penertiban terhadap pemilik atau penyewa kendaraan, memang kita sudah lakukan dari unsur lalu lintas, sudah melakukan penataan dan pembinaan agar nanti benar-benar turut serta juga dalam memberikan informasi kepada calon penyewa, khususnya wisatawan asing, supaya mereka mengerti dan paham, tidak seperti sebelum-sebelumnya, ya yang penting duitnya masuk, langsung dikasih. Nah sekarang mudah-mudahan niat itu sudah hilang dan berubah gitu. Karena sekarang kita ini sudah khusus ada di dalam operasi. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan dukungan-dukungan dari masyarakat itu, sekali lagi kami sangat mengapresiasi, apalagi kita sudah ketahui bersama, kita ini di Bali ini bukan orang Bali saja, siapapun yang tinggal di Bali, mata pencariannya dari pariwisata ini kan hampir 85%. Ya, untuk itu mari kita jaga sama-sama. Baik. Ya, mari kita jaga sama-sama. Kami yakin sekali lagi
kekuatan kita adalah di sinergitas dan kolaborasi. Apa harapan dengan operasi Nusa Agung ini sendiri, Pak Gatra? Ya, seperti tujuan dari di awal kami sampaikan, operasi itu yang pertama adalah meniadakan pelanggaran dan kejahatan serta norma-norma yang dilanggar oleh wisatawan asing. Ya, tujuannya agar itu benar-benar bisa kita tiadakan. Kemudian yang kedua, mengajak wisatawan ini untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, khususnya di Bali. Nah, jadi yang kita harapkan mereka menjadi patuh. Ya, kembali lagi tadi seperti yang dibilang Pak Nyoman dari Sanur, bahwa kita wajib memberi contoh. Jangan sampai nanti kita yang dia lokal aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Nah, itu. Jadi, baik, itu harapannya. Dengan operasi Nusa Agung ini sendiri meniadakan pelanggaran bagi warga negara asing dan mengajak warga negara asing untuk patuh dengan peraturan, sehingga mereka yang datang ke Bali ini sendiri cukup nyaman, aman untuk berwisata. Pak Gatra, terima kasih. Pak Gede, terima kasih sudah sharing sama di Sukarnegaraan. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.